Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putra Ramadhani dari kelas 4 HC. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows pada PC menggunakan flashdisk. Di video ini saya akan menjelaskannya menjadi dua bagian atau dua part. Di part pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah flashdisk menjadi bootable flashdisk menggunakan aplikasi Rufus. Lalu di bagian kedua atau di part kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows menggunakan bootable flashdisk yang telah kita buat sebelumnya di PC. Oke, baiklah, kita langsung saja. Untuk di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengubah flashdisk ini menjadi bootable flashdisk. Oke, pertama kita colokkan terlebih dahulu ke dalam laptop ini agar dapat kedit. Oke, sudah didetect flash disknya. Ini flash disk saya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Rufusnya. Ini, saya menggunakan Rufus versi 4.5. Oke, saya langsung saja. Oke. Nah, ini dia. Seperti yang dapat Anda lihat, di sini flash disk saya langsung kedetek oleh program Rufus ini. Dan di sini dia memintai kita untuk memilih ISO atau disk yang akan digunakan sebagai OS-nya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 sebagai OS-nya. Nah, ini dia Windows 10 yang telah saya download dan ini ada dalam bentuk ISO. Nah, oke, kita klik saja, kita open. Nah, di sini dia men-scan-nya terlebih dahulu untuk memastikan ISO ini error atau tidak. Kita tunggu. Nah, ini dia. Dia langsung ngedetek kalau ini tuh untuk Windows. Nah, jadi kita langsung atur saja di sini. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan GPT, tapi kita akan menggunakan MBR sebagai partition SIM-nya. Dan targetnya langsung otomatis ke BIOS setelah saya ubah menjadi MBR. Nah, lalu ini ada nama dari flash disk-nya ketika sudah diubah nanti. Dan ini nama file sistemnya, yaitu NTFS. Oke, statusnya di sini sudah ready. Nah, sekarang kita tinggal klik start. Dan flash disk ini akan diformat. Yang berarti data-data yang ada di dalam flash disk ini akan segera dihapus sepenuhnya. Jadi pastikan sebelum Anda memulai menggunakan flash disk ini, pastikan tidak ada data yang penting yang tersisa pada flash disk tersebut. Pastikan sudah di backup semua sebelum dimulai. Oke, langsung saja karena flash disk ini sudah kosong, kita langsung start saja. Nah, di sini akan muncul pop-up Windows yang mengatakan yang dimana kita akan mengkustomisasi Windows instalasinya. Yang dimana di sini saya akan menggunakan nama saya sebagai local account-nya dan regionalnya kita akan set sama seperti yang ada pada laptop saya ini. Kita langsung saja, oke saja. Ini kita diberikan peringatan karena flashdisk ini akan segera diformat. Oke, kita langsung saja. Oke. Nah, Nah, untuk prosesnya ini mungkin akan memakan sedikit waktu karena ukuran dari ISO-nya saja memang sudah lumayan besar, hampir 6 giga. Jadi mungkin proses ini akan memakan cukup banyak waktu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sepertinya statusnya telah ready. Nah, di sini statusnya telah ready. Nah, di sini kita bisa menekan start, tapi di sini gunanya start di sini adalah gunanya untuk menjalankan flash disk ini agar dapat terinstall di laptop ini. Nah, tapi di sini saya tidak akan melakukan hal tersebut karena saya akan menggunakannya di PC yang akan diinstal ulang. Oke, di sini kita klik close saja. Jadi kita langsung keluar. Nah, seperti inilah isi dari flash disknya. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian kedua, di mana saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai instalasi Windows di PC. Oke,
Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian kedua. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya berdasarkan video yang akan saya lihat di sini. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini muncul ke BIOS ini, kita sebelumnya harus melakukan restart terhadap PC tersebut. Setelah kita restart, PC tersebut harus kita tekan tombol F2. Yang tombol F2 ini harus kita tekan secara berkali-kali agar dapat langsung muncul BIOS ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Di BIOS ini kita perlu melihat ke startup, primary boot sequence. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, di sini USB key-nya adalah SanDisk, yang mana SanDisk ini adalah flash disk yang telah dimasukkan program instalasi Windows yang dimasukkan lewat Rufus. Nah, jadi dengan adanya SanDisk di bagian USB key ini, maka ketika pertama kali PC akan memboot atau memulai untuk dihidupkan, maka program instalasi Windows-nya akan langsung tereksekusi ketika dimulai. Oleh karena itu, pastikan sebelum memulai instalasi, pastikan flash disk yang terkait harus ada di atas sekali, atau lebih tepatnya di bagian USB key. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah memastikan kalau itu adalah flash disk kita, maka kita langsung saja klik yes untuk save preferensinya. Setelah itu, merupakan halaman awalnya, yaitu di sini kita berupa. Nah, kita ya tadi lalu klik start. Kita tunggu sebentar. Di sini pada halaman Windows ini kita tidak memiliki produk key-nya. Maka dari itu kita pilih saja di sudut sini I don't have a product key. Kita akan dipindahkan lagi ke pilihan di mana kita akan memilih Windows 10 ini akan berbentuk apa. Apakah berbentuk home atau berbentuk pro? Ya, kita bebas untuk memilihnya. Nah, di sini kita akan memilih Windows 10 home. Lalu di sini ada persyaratan dan ketentuan dari Windows-nya. Kita klik saja kolom yang ada di bawahnya, yaitu I accept the license term. Oke, kita klik next. Lalu di sini kita pilih sebelumnya tadi. Custom. Jangan update, karena kalau update itu sifatnya untuk mengupdate Windows yang lama menjadi Windows yang baru, yaitu Windows 10 ini. Jadi kita harus klik custom. Nah, di sini terdapat banyak partisi yang berasal dari PC tersebut. Nah, Nah, bisa. terjadi error. Alhamdulillah. Nah, dikarenakan ketidakcocokan antara flash disk dengan partisi yang akan dimasuki untuk diinstal Windows-nya. Maka dari itu kita pasti akan terus mengulang-ulang instalasi ini sampai ketemu partisi yang benar. Kita, nah, di sini kita harus menghapus partisi-partisi yang tidak penting. Karena partisi-partisi tersebut akan mengganggu proses instalasi yang di. Oke, di sini mereka hapus lagi. Nah, baru sekarang untuk mengkliknya bisa Anda lihat di sini. Mereka menghapusnya kan mereka memilih partisi yang ukurannya lebih besar dari yang lain.
Maka dari itu, proses instalasinya bisa lanjut. Nah, di sini tombol dari next-nya bisa muncul. Maka tombol next-nya untuk melanjutkan proses instalasinya. Ini akan ada prosesnya, yaitu statusnya ada terdiri dari 5, yaitu copying in Windows files, getting files ready for installation, installing features, installing updates, lalu getting started, getting finished. Yang mana proses itu adalah getting files ready for karena proses ini akan mengambil seluruh file yang ada pada flash disk untuk dipasangkan ke dalam PC. Oleh karena itu, akan yang cukup lama. Oleh karena itu, skip saja langsung. Sebelum ini, ketika proses ini telah selesai, maka Windows akan secara otomatis akan merestart sistemnya sendiri untuk lanjut ke proses instalasi berikutnya, yaitu seperti yang bisa Anda lihat, memang ini laman sekali ini, dikarenakan ukuran sudah lumayan besar. Nah, akan ditampilkan dengan halaman yang akan hal-hal terkait dengan region ataupun wilayah yang sedang kita tinggali sekarang ini. Langsung saja pilih United Kingdom yang secara umumnya. Dan untuk keyboard akan memilih United States International. Oke, agar sesuai dengan yang ada pada umumnya. Kita langsung klik yes, lalu dia akan lanjut. Nah, di sini kita langsung skip saja. Nah, untuk second keyboard layout ini tidak terlalu penting. Maka kita bisa skip saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia akan menanyai mengenai jaringan kita. Apakah PC tersebut terhubung dengan internet atau tidak. Nah, dikarenakan PC yang ada pada video ini, kami tidak memiliki internet. Dikarenakan PC ini tidak sama sekali tidak ada kabel internetnya. Jadi kita have internet. Nah, di sini dia akan menawari kita mengenai tentang Microsoft account. Tapi dikarenakan kita tidak memiliki internet, ya saja dengan continue with limited setup. Oke, kita lanjut. Menanya nama dari PC yang akan dipakai ini. Kita bisa menulisnya terserah, tapi di sini kelompok kami menulis dengan nama kelompok elang. Oke, tunggu. Oke, kita lanjutkan lagi. Klik untuk melanjutkan. Ditanyai password. Nah, di sini password ini bisa dikosongkan agar ketika kita login masuk ke dalam Windows-nya, kita tidak akan ditanyai password. Tapi jikalau Anda ingin memasangkan password, Anda masukkannya. Ya silakan klik. Di sini dia akan menanyai lokasi kita, apakah kita boleh memasang lokasi atau tidak. Nah, di sini sebenarnya terserah kita mau memilih yes atau no, tapi kepada layanan yang akan diberikan oleh Windows tersebut. Ramalan cuaca atau map dari Microsoft-nya. Tuh. Nah, di sini ada fitur untuk Find My Device. Nah, di sini kita sepertinya tidak perlu ya. Dikarenakan ini PC, jadi kita klik no saja. Karena PC ini agak susah untuk dipindah-pindahkan. Jadi kita klik di sini hanya untuk diagnosis ke Microsoft. Save lagi. Dan untuk ini kita save.
Yang hal-hal ini bisa kita pilih atau yes atau no. Hal itu tidak akan terlalu berpengaruh sebenarnya untuk ke Windows-nya. Tapi ini akan berpengaruh ke bagian pelayanan atau oke, di sini dia masih menanya, ya kita no, dan lalu ini untuk iklan. Lalu di sini untuk Cortana ini kita not now. Cortana ini sebenarnya fungsinya adalah untuk di bagian yaitu berfungsi asisten digital yang digunakan untuk sebagai pengingat-pengingat ataupun hal-hal yang bersifat biasanya Cortana tersebut yang mengaturnya. Jadi kita bisa nonaktif untuk penginstalasian dari Windows ini. Nah, di sini ketika hal tersebut telah kita selesaikan, di sini muncul tulisan yaitu we're getting everything ready for you. Nah, di sini kita akan perlu menunggu beberapa saat sebelum Windows akan dijalankan. Dan hal ini biasanya akan memakan waktu yang lumayan agak lama, tapi di beberapa PC biasanya akan menjadi lebih cepat, tergantung tergantung dari ukuran Windows-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, Windows-nya telah terpasang dengan benar dan di sini. Artinya telah berhasil pemasangan instalasi Windows pada PC tersebut. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan dan langkah-langkah untuk menginstalasi Windows, terutama di sini kami menggunakan Windows 10 di PC. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.